Dalam satu wawancara Ibu katanya pernah mengalami pengalaman mistik didatangi korban dalam bentuk mimpi Oh yang iya. besoknya ternyata benar. Iya Gimana sih kan, ceritanya, Bu? waktu itu kan teman-teman saya kan udah kumpul di Surabaya. Kan dulu kan kita suka pelatihan bareng di VIDG Select. Ya. Ternyata mereka pengen lihat, belajar, datang lah. Saya kan udah niat ketemu, terus Jenderal Mabes juga, Tri kamu gabung tuh, teman-temanmu nyariin kamu gitu. Udah yang di Pangkalan Bun diganti junior aja gitu kan. Iya. Malam itu saya dimimpiin, katanya tuh jangan pulang dulu, saya besok ketemu. Kalau Oke. saya ketemu, Bu dokter boleh pulang. Saya itu orang waktu yang Sukhoi juga gitu kan. Yang Gunung Salak. Iya, Gunung Salak. Kan saya juga datang itu kan nggak tahu kalau ada pramugari ini. Penting kan kayak saya pikir kan penumpang semua ya, ternyata Ya. dia datang kok pakai kutek ungu semua kan. Ya. Itu saya kebangun gitu, nanti cari lagi jenazah nih. Ini yang pakai kutek ini pramugari gitu. Ibu tadi sempat nyebut paling agak susah itu korban kecelakaan pesawat Sukhoi yang di Ya, Gunung paling Salak itu. Itu karena Sukhoi. pesawatnya nabrak batu, pecah berkeping-keping. Iya, DNA-nya kan juga repot banget ya, karena kan susah, udah hancur, terbakar, kena ledakan. Jadi teman-teman ahli DNA tuh benar-benar cari inti selnya tuh yang teliti gitu kan. Kalau bagian otak, Bu, kan Otak dipotong. juga dibuka. Lah, buka kepala kan memang diincisi dulu, keliling sini, terus dibuka kulitnya, terus baru tengkoraknya kita gergaji. Tengkoraknya digergaji, Iya, dulu dibuka. waktu saya muda sendiri saya gergaji kepala sendiri Mas. Pakai gergaji biasa apa gergaji Tangannya khusus? Pak, gergaji biasa. Jenazah ini rasa baunya asam, basah, pekat, bau Oke. racun, alkohol seperti itu. Itu langsung bisa kelihatan gitu. Ini sepertinya memang keracunan alkohol atau ini ada pakai kemarin ya waktu di Magelang tuh pakai sianida, makan memang basah kan. Jadi rasanya tuh organnya juga basah rasanya, baunya bukan rasanya. Vivanian, kalian nonton di interview. Saya sekarang bersama seorang polisi wanita atau polwan yang juga dokter forensik. Kalau dokter umum atau dokter biasa menangani pasien orang hidup, dokter forensik menangani pasien orang mati. Beliau merupakan polwan pertama ahli forensik di Asia. Sejauh ini telah menangani banyak kasus besar di Indonesia, mulai dari kasus bom Bali 1, bom Bali 2, bencana alam, kemudian kecelakaan pesawat, sampai kasus gembong narkoba Freddy Budiman. Saya perkenalkan dulu narasumber saya kali ini, Komisaris Besar Polisi Dr. Sumi Hasri Purwanti, SPF. Assalamualaikum Bu Hasri. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Baik, sehat. Bu, saya sudah mempelajari profil atau riwayat Ibu, karir Ibu dalam bidang forensik. Luar biasa, saya pelajari dari mulai kasus bom Bali 1, bom Bali 2, bom di Kedubes Australia, Sukhoi, kemudian pesawat Malaysia MH17, AirAsia, terus gempa bumi, kemudian kemudian gembong narkoba Freddy Budiman, kemudian gembong teroris Nurdin M. Top. Luar biasa sekali, Bu. Durmatin juga. Iya. Kalau saya simak sejarah Ibu, riwayat Ibu, latar belakangnya tertarik dunia forensik ini dulu ketika pertama kali tugas di Semarang. Betul. Dan terlibat di olah TKP kasus pembunuhan. Iya. Ya, Bu ya. Awalnya di situ, Bu ya. Nah, sebenarnya apa, Bu, yang waktu itu yang bikin tergoda untuk menekuni dunia forensik? Apakah karena melihat mayat, atau penasaran siapa pembunuhnya, atau kengeriannya? Gimana sih, Bu? Nggak ada sih kengerian, cuman memang diajak ke TKP pembunuhan sama Pak Kasat Reskrim Poltabes Semarang dulu ya. Dan
Di situ kita seharian olah TKP jenazah. Saya mempelajari karena satu-satunya dokter dan mungkin waktu itu masih semangat tinggi ya, pengen tahu banget nih alibinya kan dari waktu kematian kita harus pastikan biar tahu yang diduga pelaku itu siapa, terus caranya kok betul nggak dia bunuh diri kan, seolah-olah bunuh diri, ada pisau di perutnya itu, tapi kan aneh, ada jejak di jendela kayak Jejak gitu. apa itu, Bu? Tangan? Jejak tangan gitu kan, seperti itu. Dan pintunya nggak bisa dibuka dari dalam, kuncinya hilang kan, kayak dibuat. Jadi sesuatu yang misteri dan asik juga sama Pak Kasat Reskrim sama teman-teman penyidik yang lain. Terus kita bisa buktikan tuh ternyata memang dia Korban pembunuhan. pembunuhan. Pelakunya Ya, dapat ya orang situ juga. Oke. Situ terus akhirnya ngobrol-ngobrol, Pak Kasat, "Dok, udah masih muda, sekolah spesialis aja, spesialis apa, forensik. Polisi butuh loh," gitu. Ya, terus seneng langsung sampai rumah cerita sama suami. Kebetulan baru nikah kan, belum mikir mau spesialis apa. Kalau suami udah spesialis, tapi bukan polisi di Rumah Sakit Karyadi. Terus saya ngomong mau spesialis forensik, kok boleh, ya udah. Terus mau itu tahun berapa? 99. Ternyata mau izin hamil lah. Terus kata suami saya nunggu dulu melahirkan dulu baru sekolah tahun 2002. Pas sekolah bom Bali 1. Jadi saya belajarnya langsung ke TKP. 2002 itu langsung izin, terus berangkat ke sana tuh juga ketemu dokter forensik polisi cowok 3 gitu kan, senior. Sekarang udah pensiun. Itu kaget, saya ada poluan cewek datang sendiri sendiri, terus dikenalin pertama kali baru sama Pak Goris Meri, Pak Petrus Golese, Pak Riko, Pak Tito, itu di bom Bali 1. Saya masih itu toh. Baru mereka heran kok ada dokter poluan cewek nih gitu. Udah terus setelah itu dikenal lah sama bapak-bapak itu, jadi kasus-kasus besar dilibatkan terus. Waktu pertama memilih, saya akan spesialis forensik itu pasti udah kebayang dong, Bu. Nanti sepanjang karir saya akan menghadapi dengan mayat, dengan tulang belulang, dengan mayat busuk, mayat. Nah, itu gimana? Suami saya juga tanya gitu, aku bilang nggak apa-apa, biasa, biarin aja. Buktinya kemarin seharian sama satu jenazah seperti itu, nggak masalah. Nggak apa-apa ya, kebetulan terus langsung, makanya berjibakunya di bom Bali 1 tahun 2002 sekolah dengan 202 jenazah tuh waktu itu. Ya itu langsung udah kayak terus seneng passionnya di situ. Malah kadang ada nggak dilibatkan setelah banyak, saya nelfon sendiri, saya ikut ya jenderal, saya ikut gitu katanya, maksa. Mungkin kalau tsunami Aceh gitu kan, mungkin senior komandan saya kan nggak kondusif, kenapa kan perempuan kan, sampai saya maksa, saya harus ikut di gempa di Nias gitu kan, Padang, pokoknya harus ikut gitu. Ya udah akhirnya ikut terus. Pasti juga kebayang pengalaman-pengalaman horor, mistik kayak gitu kan, Bu ya? Iya, banyak sih, sering, dan jadi biasa. Dulu sih mungkin badannya kayak meriang gitu ya, Pak. Sekarang ya jadi biasa, malah sesuatu yang menurut saya juga katanya ada teman di alam gaib ya. Ada kehidupan ya. Mungkin dia membantu. Selama ini sih nggak ada yang nakut-nakutin, nggak ada yang membahayakan saya gitu, nggak ada. Kayak malah saya kalau sendiri mungkin di alam terbuka atau pulang sendiri. Kalau waktu di Keramat Jati kan saya sering malam otopsi, waktu-waktu ya pulang sendiri itu ya merasa baik-baik, kayak merasa ada yang melindungi gitu aja. Masyarakat mulai familiar, Bu ya, tentang kata atau istilah autopsi, forensik gitu. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan dalam proses autopsi itu, Bu? Diapain gitu mayat? Kalau otopsi itu memang orang awam sampai sekarang mungkin juga takut ya, dipikir tuh diiris, dipotong, dibelah. Ya otopsi itu memang periksa dalam tubuh manusia itu kan. Sebelum diperiksa dalam, periksa luar dulu kan. Ada kelainan kah? Dan untuk mengetahui pasti sebab kematian memang harus otopsi atau periksa dalam. Saya selalu menjelaskan ke keluarga yang menolak saya itu, periksa dari sini sampai sini, diiris, dibuka,
dilihat, diambil sampelnya kalau curiga untuk periksa laboratorium, dikembalikan lagi, ditutup. Jadi keluarga nanti pasti lihat bekas itu, bekas irisannya itu kita jahit dengan baik itu. Jadi nggak masalah mereka mau. Tapi kalau awalnya jangan diotopsi, mikirnya tuh serem gitu. Padahal kan itu kata-kata pemeriksaan aja di kedokteran forensik gitu loh. Kalau di bagian sini diiris mungkin kita masih bisa kebayang ya Bu ya, oke lah gitu. Kalau bagian otak Bu, kan otak juga dibuka lah, buka kepala kan memang diincisi dulu keliling sini, terus dibuka kulitnya, terus baru tengkoraknya kita gergaji. Tengkoraknya digergaji? Iya, dulu waktu saya muda sendiri saya gergaji kepala sendiri Mas. Kayak gergaji biasa apa gergaji khusus? Pak, gergaji biasa. Gergaji makanya tangannya kuat. Saya kan dulu sendiri, dulu sering otopsi itu ya sendiri gitu dari ujung kepala sampai bawah. Karena jarang kan gitu. Sampai bongkar kubur pun keluar pulau itu ya sendiri kadang bawa alat-alat aja gitu. Contoh Ibu ya, kalau misalnya Ibu menemukan mayat yang diduga korban pembunuhan, katakanlah korban pembunuhan diracun, apa yang mesti diperiksa Bu? Apa yang mesti dibuka? Kalau diracun ya sebenarnya kan makanya saya bilang ada jenazah meninggal tidak wajar, kan? Tidak normal. Untuk mengetahui dia korban pembunuhan kah, bunuh diri atau kecelakaan, bisa jadi dia sudah diracun duluan atau mati, terus ditaruh di pinggir jalan seolah-olah kecelakaan. Nah kan kita harus otopsi nih. Betul. Harus sekarang banyak loh Mas, malah keluarga yang minta saya curiga keluarganya dibunuh baru dibuat seolah-olah tabrak kereta api, tabrak gitu. Dan itu penting banget. Dan setelah kita buka, lihat, karena sudah mungkin proses pembusukan kan nggak kecium nih, jadi kita ambil sampel-sampelnya untuk membuktikan. Lah makanya kadang saya sering ditanya, kenapa dokter Halsey kok nggak pernah pakai masker? Lah karena biasanya saya tuh sering mencium jadi jenazah ini rasa baunya asam, basah, pekat, bau racun, alkohol seperti itu. Itu langsung bisa kelihatan gitu. Maksudnya secara ilmiah mungkin nggak ilmiah, tapi saya karena udah kebiasaan jadi kadang membantu cepat penyidik aja gitu loh, yakin Mas ini sepertinya memang keracunan alkohol atau ini ada pakai kemarin ya waktu di Magelang tuh pakai sianida, makan memang basah kan, jadi rasanya tuh organnya juga basah rasanya, baunya bukan rasanya. Dan itu kita buktikan dengan pemeriksaan lab tetap. Tapi dengan begitu kan ibaratnya tuh penyidik itu akan cepet-cepet cari di sekitar situ kira-kira ketemu apa sampel untuk diambil. Kalau keracunan zat yang aromanya menyeruak, misalnya katakanlah alkohol, kita bisa mencium ya. Kalau misalnya nggak baunya nggak kecium gitu, beda baunya jenazah dengan jenazah biasa dengan diracun dengan obat dengan overdosis gitu beda. Kalau saya loh nggak tahu yang lain. Dokter kalau saya kadang beda ini emang gitu karena saking biasanya gitu. Jadi saya mikirnya ini pasti ada zat yang diminumkan gitu loh, sesuatu yang aneh. Dilihat sama dicium aja sebenarnya Ibu udah tahu Bu ya ini meninggal secara wajar atau nggak wajar ya. Dan memang harus dipegang ya jenazah, buktikan mungkin ada jeratan di leher, diduga gantung diri atau tergantung. Mungkin dari perabaan aja kita bisa tahu ini memang dia tergantung karena kan beda gitu teksturnya, agak ada yang patah atau memang hanya bergeser. Oh ini melingkar datar pasti dijilat dulu baru digantungkan seolah-olah gantung diri. Itu makanya kan kita sering meraba gitu. Dan juga kalau ada luka-luka kekerasan yang mungkin masyarakat ingin tahu ini penganiayaan kah atau lebam mayat atau memar aja kan kita buktikan kita memang harus pegang itu diperiksa lengkap dari luar. Saya pernah nonton wawancara Ibu pernah menangani mayat yang awalnya bukan diduga korban pembunuhan tapi akhirnya ketahuan korban pembunuhan diracun habis makan bakso katanya. Oh iya, waktu lebaran tuh anak-anak ya. Iya, jadi waktu udah awalnya dikira meninggal racunan. Biasa. Ya dikira habis makan bakso meninggal. Tukang baksonya yang dihancurin dikira tapi kan diamuk.
beberapa anak makan yang meninggal kok dia aja. Ya kita buktikan segera kita otopsi ya. Saya juga heran biasanya dari saluran nafas bawah ini, leher ini kita buka kok. Tapi saya raba kok ada yang keras di atas, ternyata ada bakso menghambat saluran nafas. Jadi meninggalnya itu karena keracunan nggak sengaja atau memang sengaja bukan diracun? keracunan, tertelan. Oh, Baksonya tertelan. tuh masuk ke saluran nafas, bukan ke saluran makan gitu loh. Bukan ke saluran pencernaan. Jadi dia nggak bisa nafas kan, tersedak. Gitu kayak orang kelolotan ya seperti itu, Pak. Dan dia masih anak-anak kan. Nah, yang kabarnya ada perempuan kemudian sama pacarnya diracun habis makan bakso gitu loh, Bu. Oh, itu yang bukan perempuan tuh, cowok yang terungkap karena makan jadi tukang baksonya lihat ada orang terakhir keluar dari situ. Dia ditemukan mati dipukul sama pacarnya sama cowok yang punya salon di Salatiga itu. Lah kan polisi, saya kan bilang kan cepet diotopsi, saya yakin ini meninggal baru Pak 3 jam yang lalu. Coba aja siapa yang berkeliaran di situ, tukang baksonya siapa, karena di lambungnya masih ada bakso gitu loh. Berarti kan dia baru makan gitu loh. Dapet gitu loh. Dicari dulu tukang baksonya, kemudian ditelusuri siapa yang dia lihat. Enggak, dia lihat terakhir yang keluar dari situ siapa gitu kan. Itu makanya kita kan harus segera periksa luar dalam atau otopsi untuk termasuk lambung kan. Saya selalu tanya. Pernah juga beberapa kali itu kasus-kasus jenazah nggak dikenal di daerah Wonosobo, daerah Temanggung itu, lambung itu kita buka ada ini sisa makanan, misalnya nasi jagung dari sana atau terus nasi megono itu kan batang ini nih orang sini gitu loh. Dia pasti orang sini karena Pak ciri khasnya dia makan nasi jagung kan sini. Kenapa nggak dikenali gitu kan? Ternyata setelah cari ada orang hilang ya dapat identitasnya. Jadi Ibu pernah bilang tubuh mayat atau tubuh jenazah itu sebenarnya berbicara, nggak bisa bohong. Maksudnya gimana, Bu? Nggak bisa bohong. Jadi kalau misalnya masyarakat bilang atau ya semua kan satu bilang apa tentang kejelekan biasanya diikutin dan kadang nggak benar ya, banyak kasihan juga kalau benar jadi nggak benar. Ya dari jenazah itu kalau kita lihat, kita periksa tidak ada lebam, tidak ada memar, tidak ada kekerasan apapun ya benar. Tapi kalau memang ada, itu dia nggak bisa bohong karena dia akan pasti selamanya sebelum dia membusuk. Misalnya Mas Arief dipukul terus sampai retak gitu kan, ternyata kira-kira lebam, memar bedanya hilang, mungkin luka luarnya hilang tapi dalamnya kan nggak bisa. Terus setelah kita buka, lihat, periksa, ternyata ada kekerasan. Itu nggak bisa bohong kan? Misalnya kayak, ya tadi saya ngomong dicekik, dijerat, atau tergantung. Itu bukti, kita buktikan gitu kan. Itu nggak bisa bohong kan? Seperti itu. Atau memang seolah-olah meninggalnya kok wajar, kayak di ruang tamu, di kursi kok kayak orang dikira serangan jantung mendadak. Tapi saya lihat, kok kayak ada bekas ikatan di tangan, di kaki gitu kan. Terus kalian curiga buihnya kayak tidak butek gitu lah, buih-buih gitu kan, curiga ini kan kok kayak meninggal tidak wajar gitu kan. Aneh, berarti kan mati dulu mungkin digeletakkan seolah-olah dia serangan jantung. Ternyata dia diikat, dipaksa untuk minum racun. Itu bisa kita buktikan dari dari kita buka mulutnya, lidahnya, ada sesuatu yang membakar ke dalam. Kan kalau orang minum itu kan nggak ada bekas-bekas mungkin iritasi, kemerahan karena dia rela minum sendiri racun. Kalau dia dipaksa gitu kan mesti ada menggigit, memaksa kan, kita harus teliti. Itu yang saya bilang jenazah dead body can talk, maksudnya jenazah dapat berbicara gitu, itu aja. Sampai berapa lama satu jenazah masih bisa dikenali, diidentifikasi? Tergantung suhunya juga, tergantung dia keadaannya meninggal juga. Saya pikir maksimal 2 minggu tuh masih bagus lah, belum parah pembusukannya, misalnya bengkak semua, matanya keluar, lidahnya menjulut seperti itu. Dan masih kalau dingin itu masih bisa bagus, tapi kembali lagi dengan tanda-tanda di tubuhnya itu masih kelihatan.
jelas. Misalnya ada kekerasan tumpul atau tajam atau senjata api itu masih bisa. Kalau lebih dari 2 minggu, misalnya untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, misalnya sudah sebulan, 3 bulan gitu, misalnya satu kuburan dibongkar ulang, itu masih bisa? Masih, ya kita sih berusaha, masih bisa ya. Pengalaman saya tuh ada yang sebulan, 2 bulan, sampai 5 bulan. Ternyata dari tanah sekitar jenazah itu ditemukan racun. Memang dia berarti meninggalnya karena racun. Dan dari di dataran di sana ya, di yang dingin masih kelihatan juga masih utuh tubuhnya. Ada juga yang sebulan kita buktikan dari kekerasannya. Oh, ternyata memang dia meninggal dipukul. Waktu pertama meninggal dia belum diotopsi kan, penyidik nggak bisa cari apa ya alat bukti yang di jenazah itu kan. Jenazah itu kan kenapa sih diperiksa? Nanti dia kan dituangkan di visum namanya, visum et repertum, itulah sebagai alat bukti yang dibawa pengadilan. Kan nggak jenazah yang dibawa-bawa ya. Gitu kalau penyidik kan barang buktinya apa yang dibawa gitu kan. Ini kan jenazah barang buktinya. Gitu. Jadi dia pengganti barang bukti visum et repertum itu. Pernah salah mengidentifikasi jenazah nggak, Bu? Pernah waktu di Padang, loh, jujur ya. Korban gempa? Korban gempa. Ya mungkin saya waktu capek banget, udah 3 minggu, terus hari-hari terakhir itu ketemu lagi jenazah yang dari Hotel Lambacang itu, dan kita yakin sebenarnya itu dia, tapi keluarganya karena rasa kesedihan yang banget nggak mau menerima. Terus saya juga jengkel ya, nggak jelas nih saya pulang kapan, ya udah minggu ketiga akhirnya ada yang ngaku, orang itu ngaku ada korban, saya ingat itu keluarganya gitu dibawa gitu aja, Pak. Ternyata salah, saya salah ngasih. Ternyata yang kasih tuh orang lain yang saya kasih. Tapi kebetulan teman bisa kita jemput lagi lah, kita tuker jenazahnya. Setelah berapa lama itu? Saat itu juga. Oh, saat itu juga. Iya, saat itu begitu keluar dari rumah sakit, terus saya sadar, oh kayaknya ini salah ini. Ini tuh yang awal lalu karena rebutan jadi kan banyak yang rebutan. Kita kan nggak tahu, makanya kalau penyerahan jenazah kan selalu kita tanya nih, keluarga kandung kah, gitu kan, istrinya, suaminya kah. Kadang ada juga yang keluarga kandung atau istri datang, istrinya 3, datang semua minta, kan bingung. Lah tujuannya apa coba? Tujuannya itu kan identifikasi kan penting banget, itu kan kepentingan asuransi, warisan. Lah kalau kita salah itu kita bisa dituntut. Ternyata udah cerai, ya tuh Mas. Ternyata udah nggak jelas, ternyata ini yang minta istri ketiga gitu, pernah kejadian. Makanya kita sampai bingung, makanya sekarang kalau untuk pengambilan jenazah itu harus ada penyidik biar jelas kita berita acara pengambilan. Nah, yang di Padang itu akhirnya keluarganya menerima atau sempat marah sama Ibu? Sempat marah, ya minta maaf aja, manusiawi saya bilang gitu. Ya yang penting kan kita bertanggung jawab tuh. Udah sempat keluar sih dari rumah sakit sekitar 3 kilo gitu. Kita tuker lagi. Nah, di antara serangkaian kasus-kasus besar yang ditangani Ibu dari mulai bom Bali sampai yang terakhir kira-kira Bu, yang mana Bu? Yang gempa itu Palu ya, 2018. Itu yang terakhir ya Bu ya? Yang bencana alam ya. Termasuk yang teroris, kemudian gembong narkoba. Di antara semua itu selama karir Ibu yang paling rumit, paling susah, paling memakan waktu, energi itu yang mana Bu? Ya kalau bencana alam memakan energi karena kan pembandingnya nggak ada, satu keluarga meninggal semua. Jadi kan kita juga kesulitan nunggu keluarga mungkin saudara jauhnya ya. Tapi kan jenazah udah mulai busuk, akhirnya di makam massal. Akhirnya kita identifikasi hanya jenis kelamin, usia, tanda khas itu aja. Nanti kalau keluarganya mau ya ini jenazahnya di sini. Kita punya data itu aja. Itu rumit. Dan yang kebakaran itu yang pesawat meledak aja sih, Sukhoi itu benar-benar hancur kan, berkeping-keping, itu juga sulit. Tapi dengan tim forensik, tim DVI, kita bisa selesai itu semua jenazah diidentifikasi dalam waktu 2 minggu. Saya mau eksplorasi Bu, pengalaman Ibu yang saya pilih aja yang besar-besar ya Bu ya. Pertama bom Bali 1 atau bom Bali 2, itu kesulitannya apa Bu? Itu ada 200-an lebih korban tewas Bu. Kesulitannya kan banyak warga negara asing toh. Dan kita kan nggak punya pembanding. Kita identifikasi itu kan kuncinya ada pembanding ya. Data antemortem, data yang didapat sebelum dia meninggal dunia.
itu biasanya dapat dari keluarganya. Keluarga. Waktu itu masih kita nunggu keluarganya. Kita kan mereka kan belum seperti sekarang bermedsos ria. Ya. Dan mereka kan benar-benar turis dan keadaannya seperti itu. Akhirnya ya kita agak lama juga. Kita penting jenazah kita periksa semua. Ya. Sampai nunggu tim-timnya mereka datang mengecek, memberikan data itu sih. Dan kalau sekarang itu data antemortem mudah kayak Air Asia, kayak Sriwijaya, Lion, ya mohon maaf ke keluarga. Jadi kita bisa lihat di medsos. Kita kan biasanya selfie sebelum berangkat, kirim ke medsos lah. Dari situ kita lihat data antemortem. Oh, dia pakai kerudung ini, baju ini, ikat pinggang ini, bahkan kita temukan sepatunya aja kita tahu dari medsos itu. Jadi itu menolong sih, tapi ya sedih juga. Kalau yang bom Bali belum ada medsos ya Bu ya? Belum ada. Dan penduduk Bali juga ya kita tunggu juga mereka laporan kehilangan yang keluarganya kena ledakan itu. Mengenai tingkat kerusakan tubuh akibat ledakan itu parah atau gimana Pak? Apa sampai bom ya teroris dia parah, bom Bali 1 parah banget, besar kan bomnya. Kalau yang bom-bom di Kuningan udah bisa tenang ya itu juga parah, tapi tidak sebanyak korbannya di Bali toh. Itu juga besar, sama besarnya. J Marriott juga besar itu. Yang kalau pesawat terbang ya yang benar-benar habis cepet ya Sukhoi, tapi karena di darat di deket di dataran gitu bisa diambil semua body part, kita bisa mainkan DNA. Tapi yang jatuh di laut itu Air Asia kan sampai sekarang kan body partnya juga tidak sesuai dengan passenger list. Sama Lion Air juga Sriwijaya kan juga banyak yang nggak dapet kan body partnya. Kita cuman dapetnya ternyata yang meninggal sejumlah passenger list, tapi dari body part atau DNA yang didapat tidak sama karena banyak yang hilang kan. Saya mau yang ke korban bom dulu Bu ya. Saya ingat waktu itu kalau nggak salah ini Nurdin M. Top kan lolos dalam beberapa penyergapan gitu ya. Ibu beberapa bulan sebelumnya menangani korban bomnya sekian puluh atau sekian ratus orang gitu. Kemudian dalangnya ketangkep dan itu Nurdin M. Top yang oleh media disebut gembong teroris. Nah waktu itu ketika ibu diminta untuk mengautopsi jenazah Nurdin ini, apa yang di perasaan ibu ketika menyentuh jenazahnya itu? Waktu itu kita nggak dikasih tahu ya kalau itu. Oh nggak dikasih tahu? Oh iya, yang kalau itu maksudnya Nurdin M. Top ya, atau pelaku teroris yang penting. Yang saya ingat waktu itu kan ada tiga jenazah gitu, dan saya waktu itu di Solo karena saya juga orang Jawa Tengah yang saya bantu, terus kita evakuasi ke Jakarta, kita identifikasi di Jakarta. Jadi tujuannya otopsi itu waktu itu untuk identifikasi siapakah mereka ini, teroris ini. Nah ada data, dikasih data karena teman-teman Densus kan udah punya data antemortem lengkap ya tentang teroris ini, dari profil wajahnya, giginya, sampai sidik jari, sampai DNA-nya juga udah punya lengkap. Nah kita cuman mengerjakan itu semua, terus kita cocokkan. Ternyata salah satunya Nurdin M. Top. Ya sudah. Itu gitu aja. Perasaan ibu gimana? Perasaan saya deg-degan, gemetar atau? Enggak, saya bilang ya syukurlah teman-teman polisi, teman-teman Densus hebat bisa nangkep Nurdin M. Top. Itu aja. Ibu nggak ada perasaan gemetar? Ini teroris paling dicari oleh bahkan polisi Amerika juga Bu ya? Iya, mencari. Ya saya waktu itu biasa aja ya Mas. Yang pikir ya dia memang pelaku kejahatan ya sudah gitu. Tugas saya kan memang membantu identifikasi dan jelas dia meninggalnya karena ledakan yang dia persiapkan diri sendiri waktu di Solo kan. Kan dia kan mau ngebom di mana gitu kan, ternyata kan meledak juga di tempat dia sendiri. Oke Bu, sekarang saya mau nanya yang menangani korban gempa di Jogja. Saya pernah ingat itu korbannya ribuan 6.000 kalau nggak salah itu. Berapa lama Ibu di sana itu? Saya kan Semarang deket ya, jadi 2 minggu balik lagi, 2 minggu bolak-balik. Saya pernah terkurung sampai ke pusat gempanya di Bantul itu, nggak bisa keluar karena kan
patah-patah jalannya toh. Kita malah nolongin masyarakat yang butuh ini, yang patah-patah tulang, kita angkutin ke ambulan, dan itu ya benar-benar memprihatinkan gitu. Jadi saya bukan mengevakuasi jenazah, malah nolongin yang korban-korban kena gempa itu. Ya gimana lagi, dan saya terkurung di tengah situ di gempa itu seminggu, makanannya akhirnya dapat dari bantuan-bantuan aja. Itu satu tim dengan banyak orang pasti Bu? Iya, banyak kan, dengan Basarnas, dengan tim dari Jogja juga, dari polisi-polisi juga. Nah, Ibu mengautopsi, memeriksa berapa jenazah itu, Bu? Kalau bencana alam gitu kita nggak autopsi, kita identifikasi aja, periksa luar aja. Yakin ini langsung bawa keluarganya. Karena kan dengan kecepatan waktu dan tidak ada tempat gitu, dan yang banyak numpuk di rumah sakit di belakang di Sarjito itu, ratusan jenazah itu banyak banget. Gitu. Ya akhirnya kita identifikasi, keluarga lapor, ada keluarga saya hilang ini, lihat ini benar-benar, ya sudah, tanda tangan, bukti gitu, penyerahan itu aja. Ibu tadi sempat nyebut paling agak susah itu korban kecelakaan pesawat Sukhoi yang di Gunung Salak itu. Itu karena pesawatnya nabrak batu, pecah berkeping-keping. Termasuk korbannya itu ada 3 wartawan di situ. Betul. Body part semua, nggak utuh semua. Ada yang utuh. Ada yang utuh. Ya, utuh itu maksudnya hanya bagian tubuh atas, ada panggulnya, paha, yang lainnya ya body part aja kecil-kecil. Gitu. Nggak utuh semuanya, ada yang maksudnya separuh gitu. Ketika dibawa dari lokasi, dari TKP ke rumah sakit. Ke rumah sakit langsung. Nah, itu nggak semuanya dibawa dalam kondisi utuh. Enggak, kan mereka kan ngumpulin di TKP, dimasukin ke plastik, terus dimasukin ke kantong jenazah, dibawa turun. Kan teman-teman TNI Polri juga repot banget ya, jadi bawakan, yang penting kita pesan tuh tim DVI, sekecil apapun body part di TKP dibawa. Karena untuk kepentingan DNA, karena kan udah kita berbicara DNA. Jadi nanti kita meriksa semua, bener nggak profil DNA yang keluar sesuai passenger list nggak gitu loh. Ternyata karena mungkin bisa disisir oleh teman-teman SAR toh, TNI Polri, jadi bisa teridentifikasi semua dari DNA. Dan keluarga ya yakin yang diduga naik pesawat Sukhoi ternyata telah menjadi korban. Walaupun itu yang diterima oleh keluarga hanya sepotong, katakanlah sepotong tangan ya Bu ya? Tangan, jari, jempol waktu itu saya meriksa, ternyata teridentifikasi dia. Waktu itu kan DNA-nya kan juga repot banget ya, karena kan susah, udah hancur, terbakar, kena ledakan. Jadi teman-teman ahli DNA itu benar-benar cari inti selnya itu yang teliti gitu kan. Ternyata detik-detik terakhir ketemu nih, masih kurang 2 kan waktu itu. Oh dapet lah, syukurlah, berarti bisa teridentifikasi semua. Semua berarti ya, 40-an seperti itu? 4 atau 2 ya? Lupa. Iya, 40-an. 3 diantaranya wartawan itu. Iya, itu masih terlokalisir ya TKP-nya. Nah kalau di laut itu yang nggak bisa ketemu semua, makanya banyak keluarga pengen nyelam lagi, suruh ngambil yang di laut, yang Air Asia itu ya Bu? Air Asia, Lion, kan nggak semua dapat Sriwijaya. Kalau yang Air Asia itu yang di perairan Karimata ya Bu ya, di Kalimantan itu. 2 minggu dulu di Pangkalan Bun. Itu kan setelah itu kan Natal ya, terus dapetnya mau tahun baru toh, tanggal 28, 29. Saya ikut jenderal saya ke Pangkalan Bun, karena jenazah ternyata banyak ke sana. Saya nyiapkan tempat pemeriksaan jenazah seadanya, dibantu sama teman-teman nakes lah dari Rumah Sakit Pangkalan Bun, terus nyiapkan tempat. Jadi tapi teman-teman yang DVI yang untuk identifikasi itu lengkap, dari fingerprint, odontologi, dokter gigi, sampai DNA, dokter forensiknya kumpul di Surabaya. Nah setelah saya ngurusin di Pangkalan Bun, setelah kita identifikasi secara dini, oh ini kelihatan bagian tubuh ini, terus saya saya bungkus rapi gitu loh, di strap gitu, terus kita kirim ke Surabaya. Jadi semua dikumpulin dulu Surabaya. Itu saya tuh wah, jam berapapun kan namanya jenazah datang, ya udah saya tidurnya di kamar jenazah terus di sebelahnya.
Nah, waktu itu kan 2 minggu kita ya, nunggu. saya masih ingat itu. Ikut Mas Arif ke sana? Enggak, saya di Jakarta. Waktu itu update aja tiap hari. Yang saya ingat waktu itu kebanyakan memang nggak utuh semua Iya. ya, body part Iya. semua. Kendalanya waktu itu kata yang mengidentifikasi itu selain hanya body part potongan-potongan itu udah kerendam air sekian lama. Iya, air laut toh. Makanya hancur. Juga DNA juga susah, tapi kita kalau ketemu tulang tuh masih bagus, gigi, rahang ini kan biasanya hancurnya lama, dapat juga. Tapi ada juga tuh yang hari-hari pertama itu dapat sidik jari. Ya. Bisa bagus. Teman-teman Inavis Karena masih jago. baru ya, Bu. Iya. Teman-teman Inavis tuh jago juga ngambilin sidik jari yang udah terendam 4-5 hari dapat. Ya saya ingat waktu itu ada satu petugas Inavis di Surabaya kalau nggak salah ya. Menyiasati satu sidik jari yang udah kerendam, udah apa itu katanya diikat pakai karet ya. Dikeringin ya. Kalau nggak dapat kulitnya toh taruh di kulitnya kita dulu dikeringin gitu biar nyatu gitu kan. Maksudnya di kulitnya masukin. jenazah, terus baru dikeringin baru dilihat gitu. Iya. Biar terpancing lagi gilus-gilus alurnya sidik jari ini, kulitnya. Nah, yang korban yang terakhir yang udah ditemukan terakhir yang sudah itu waktu itu sekitar 2 bulan ya, Bu ya. Kalau katakanlah udah 2 bulan itu pasti udah nggak karuan itunya bentuknya. Iya. Ya. Kita udah susah banget waktu itu ya mainnya DNA aja. DNA. Iya. Kalau kulit masih bisa. Kalau cuman daging-daging udah busuk susah. Waktu itu kan sekecil apapun dari kulit, rambut, tulang, patahan itu bisa. Makanya tetap periksa DNA. Dan memang seluruh biaya waktu itu kan memang rahasia ya. Jadi kalau bisa pengennya mereka kan teridentifikasi semua. Masih ya kan. Tapi ya itu kan ada satu keluarga 5 orang hilang semua. Betul. Dalam satu wawancara Ibu katanya pernah mengalami pengalaman mistik didatangi korban dalam bentuk mimpi. Yang besoknya ternyata benar. Gimana sih ceritanya, Bu? Waktu itu kan teman-teman saya kan udah kumpul di Surabaya. Terus ada teman forensik dari Singapura, dari Malaysia, dari Lyon, tim Interpol, terus dari Abu Dhabi. Itu datang. Kan dulu kan kita suka pelatihan bareng di VIDG Select. Ternyata mereka pengen lihat belajar, datang lah. Saya kan udah niat ketemu, terus Jenderal Mabes juga, "Tri, kamu gabung tuh, teman-temanmu nyariin kamu," gitu. Udah yang di Pangkalan Bun diganti junior aja gitu kan. Ya udah, seneng lah saya pulang kan 2 minggu di Pangkalan Bun kan juga air laut gitu, makannya juga nggak jelas sana kan. Udah habis gitu malamnya tuh saya dimimpiin, katanya tuh jangan pulang dulu, saya besok ketemu gitu. Perempuan ini, Bu ya? Laki-laki. Oh, laki-laki. Kalau saya ketemu, Bu dokter boleh pulang. Saya itu orang ini kasih ciri yang ternyata orang pintar yang berangkat ke Singapura mau ngobatin dulu. Orang Jawa Timur. Iya itu. Dia ngasih tahu ciri-cirinya ini pakai baju ini gitu. Dalam mimpi ketemu besoknya waktu kita datang tim angkatan laut itu kan dari Basarnas juga ngasih body part gitu. Loh, kok bajunya yang ini? Berarti ini bener nih. Terus saya ngecerita sama tim saya itu toh, ini mimpi ini orang yang mau ngobatin di Singapura ini orang pintar, dia bilang gitu. Ya, terus kita identifikasi seadanya lah dari pakaian toh. Terus dari panjang badan, dari ciri yang lain. Terus kita kirim ke Surabaya, kita pastikan lagi, diperiksa DNA-nya. Ibu cocok. Nggak pernah kenal sebelumnya sama orang itu? Nggak pernah belas. Gimana ceritanya sampai muncul dalam mimpi profilnya mirip gitu? Iya, ya nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Nggak kenal belas gitu. Waktu yang Sukhoi juga gitu kan? Yang Gunung Salak? Iya, Gunung Salak. Kan saya juga datang itu kan nggak tahu kalau ada pramugari ini penting kan, kayak saya pikir kan penumpang semua ya, ternyata dia datang kok pakai kutek ungu semua kan. Itu saya kebangun gitu, nanti cari lagi jenazah nih, ini yang pakai kutek ini pramugari gitu. Saya bilang gitu, ternyata dapet kakinya si pakai ungu. Ya. Bener pakai? Iya bener pakai. Makanya ya aneh juga gitu.
Aduh gitu ya, petunjuk-petunjuk aja. Nah itu Mempercepat identifikasi iya. sih. Kasus apa lagi yang pernah didatangin apa namanya? Banyak sih aku ya saya patah gitu ya, patah ya kadang dulu sih berapa kali Ibtu Yudi almarhum gitu pakai jaket kulit yang nemenin di kamar jenazah mimpi gitu. Ibu pernah mengidentifikasi korban pesawat Malaysia yang di Ukraina itu yang 17 itu ya? Tapi jenazahnya dibawa ke Hilversum di Belanda, Amsterdam ya. Kita bekerja di sana sama berapa negara ya? Banyak kok, dari Indonesia, Malaysia, Jerman, UK, Australia, Belgia. Jadi Belanda sendiri. Kita bikin line antar negara itu. Jadi jenazah kan, kalau mereka kan canggih banget tuh alat-alat prasarananya, jadi jenazah masukin kontainer semua. Nah, terus kita persiapan dulu alat-alat, jadi bikin line tuh dari pojok sampai pojok itu nanti jenazah taruh sana, jadi jenazah muter jalan. Lah kita alih-alihnya di pinggir, jadi di paling pertama tuh alih fotografi untuk foto-foto, terus sidik jari, terus tim kalau ada gigi odontologi itu saya, dokter forensiknya, patologi, terus terakhir yang masukin data file, jadi langsung itu line antar negara tuh saingan. Lah Indonesia dikasih yang jelek-jelek, body part, sebel banget gitu kan. Lah saya kan nggak ada tukang foto, nggak ada itu sidik jari, jadi ya saya bersihin tulang, ini ngerjain sendiri semua, sampai dokter gigi ada. Tapi kita sampai banyak banget body part yang bagus-bagus negara yang lain curang. Ya sampai kita kan terus dapat DNA-nya. Tapi ya mereka sih disiplin, kalau udah selesai jam 5 udah. Berapa lama waktu itu di sana itu? 2 minggu. Tapi nggak ke TKP ya, nggak ke Ukrainanya? Nggak. Kok 2 minggu, 1 bulan tuh Mas? 1 bulan? Iya, sak bulan puasa itu. Itu ada 12 WNI ya Bu ya? Iya. Pada akhirnya teridentifikasi semua? Iya, dari DNA. Dan memang itu kan prosesnya lama, jadi waktu itu kita anggap udah selesai, kita kerja. Jadi mereka kan kerjanya nggak cepet-cepetan gitu loh. Ya udah, hari itu dapat berapa ya nggak apa-apa, terus dan setelah 1 bulan selesai, data terkumpul, kita pulang, mereka yang kerja sendiri untuk untuk rekonsiliasi, nyocokkan data-data yang antemortem sama postmortem yang kita dapat sebulan itu di Hilversum. Dan mereka juga akan nunggu hasil DNA-nya. Nah itu pesawat kan ceritanya ditembak sama rudal. Ya, meledak Bu ya. Ada ledakan, rasanya kok sepertinya ledakannya lebih parah daripada yang Sukhoi di Gunung Salak. Parah betul, karena kan kita juga ngambil swab dari bagian-bagian tubuh untuk menentukan residu-residunya. Diperiksa labnya semua mereka, biar tahu jenis bahan ledakannya apa itu. Dari tubuh jenazah, makanya kan tubuh jenazah nggak bisa bohong kan. Gitu ya, kita senang juga sih line antar negara gitu. Nah itu kesulitannya apa Bu, selain memang hanya ditemukan body part begitu? Ya itu termasuk kesulitan, karena kan kita nggak bisa identifikasi langsung ya, nunggu DNA. Tapi kalau ada gigi, udah alhamdulillah. Kelebihannya mereka itu privasi banget, jadi kalau diketahui ya langsung ke keluarga, nggak terekspos kemana-mana, karena melindungi hak asasinya korban. Gitu. Beberapa kasus yang ditangani Ibu yang kategori perorangan tapi menyita perhatian publik Bu, di antaranya kasus kematian ada juga itu Bu. Tapi sebelum itu kasus kematian Mirna. Sampai sekarang walaupun sudah divonis, disebutnya kasus yang misterius karena di antaranya yang ini yang muncul di media ya Bu ya. Hasil autopsinya diragukan gitu. Diragukan karena menurut yang saya baca itu prosedurnya nggak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kapolri gitu. Sebenarnya gimana Bu? Loh kalau kami kan otopsi hasilnya kita serahkan penyidik, dan memang waktu itu positif cyanida ya sudah. Positif ya Bu ya? Iya, dan tinggal penyidiknya kan bisa P21 kan. Jadi kan mungkin di pengadilan kan mereka kan pembela-pembelanya itu kan
pembela deh. Pembelanya mendatangkan ahli-ahli yang lain yang Ahli bisa lain. mempengaruhi yang Mempengaruhi. mulia hakim seperti itu kan. Ya Iya. itu sih ya risiko di pengadilan ya kan, Iya. bagaimana kita juga memberikan keterangan ahli untuk mempengaruhi hakim. Iya. Dan yang memberi keputusan nanti ya Pak Hakim. Iya. Dan mereka kan karena si terdakwa mungkin orang mampu banget bisa mendatangkan ahli-ahli dari luar negeri juga kan. Iya, Ada iya. dokter forensik dari Makassar, dari luar negeri ya. Iya. Itu memang haknya. Iya. Dan jadi kayaknya keterangan kita itu yang seolah-olah kalah gitu loh. Dan tapi kan tetap divonis bersalah. Iya. Tapi hasil autopsinya, ibu kan yang mengotopsi itu, ibu bagi ibu. Autopsi memang bisa bunyi ya, tapi Iya. waktu itu kan siapa yang menaruh racun di Iya, kopinya iya, itu iya. kan masalahnya di situ. Tapi kalau Otopsinya selesai. meninggal karena racunnya adalah cyanida itu tidak diragukan lagi ya Bu ya? Iya, tidak kan yang meriksa juga kita kirim ke sampelnya ke laboratorium forensik. Iya. Itu. Tinggalnya kan makanya kan pembela-pembela yang ahli-ahli yang didatangkan oleh pembela bertugasnya mempengaruhi yang mulia, ya sudah. Makanya kan tetap bersalah karena kan terbukti memang racun, tapi dia kan bisa ringan karena juga tidak jelas yang memasukkan Tidak jelas di yang memasukkan, kopi itu gitu. siapa. Waktu itu ditemukan sekian miligram kandungan cyanida ya Bu ya? Di lambung. Kandungan ini sedikit atau banyak itu udah bisa menentukan positif kematian ya, Bu ya? ya, bisa. Oh, gitu. Bisa, karena rancunya kan si korban sempat dibawa ke rumah sakit ya, Iya. nggak langsung meninggal kan. Jadi Iya. kayak pengaruh untuk kasih obat, infus seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, kasus yang Subang ini Bu, ini sudah setahun ya Bu ya? Udah lebih setahun. Ya tahun 2021 kalau saya ingat itu. Sampai sekarang pelakunya belum terungkap. Ya. Ini apakah memang begitu minimnya petunjuk di korban atau di TKP sehingga sampai sekarang masih misterius ininya? Iya sih, saya soal otopsi ulang itu dari ke-40 dan memang udah pembusukan. Jadi saya cuman mampu menjelaskan waktu kematian sama cara dan sebab kematian. Iya. Dan memang untuk yang lainnya masalah saksi atau yang diduga pelaku ya memang penyidik yang punya kewenangan, bukan saya gitu. Iya, iya. Yang jelas kan kalau misalnya dapat yang diduga pelaku atau tersangka kan bisa disesuaikan oleh waktu kematian saya untuk kepentingan tadi alibinya. Iya, iya. Itu aja sih. Ternyata belum dapat gitu. Iya. Ibu pernah bilang itu perencanaan pembunuhannya cukup bagus tapi tidak ada kejahatan yang sempurna. Betul. Dalam kasus Subang. Iya. Nah, dasarnya apa Bu? Kenapa ngomong gitu? Dasarnya karena ya saya menemukan hal-hal yang mungkin bisa membantu penyidik ya, petunjuk sudah saya Iya. sampaikan, tapi kan ternyata belum bisa untuk membuat terang ini. Tuh, makanya saya bisa ngomong seperti itu. Ibu menyebut perencanaannya bagus atau rapi itu karena apa Bu? Ya, karena memang seolah-olah dia mengkondisikan biar tidak diketahui siapa pelakunya, berusaha menghilangkan tanda-tanda yang penting. Jejak-jejaknya Ya, gitu. Seperti itu. Di antaranya apa? Jejak kaki, jejak tangan, Jejak kaki, sidik jari, ya kan. Ya. DNA juga. Nggak ditemukan DNA-nya dia di lokasi. Ada DNA, tapi nggak ada yang cocok karena nggak ada yang pembandingnya kan nggak sesuai. Harusnya kan ada pembandingnya yang diduga saksi-saksi ini, tapi kan belum ada yang cocok. Bisa disebut pembunuh profesional Bu? Bisa banget. Oh ya? Iya, karena dia udah menyiapkan sampai mungkin membersihkan mobilnya Alphard juga, karena penyidik juga nggak ketemu sidik jari di mobil Alphard, di dalamnya, di luar, udah dibersihkan semua. Tuh. Padahal kan Alphard kan posisinya balik, Iya, iya. berarti kan dia nyupir sebenarnya, Iya. tapi nggak ketemu sidik jarinya. Kalau disebut profesional kan diantaranya biasanya berpengalaman, kemudian dia tahu bagaimana cara menghilangkan bukti, berkelit kalau misalnya ditanya, Iya. kalau diperiksa segala macam. Emang seperti itu Bu? Iya, kalau saya mikir sih direncanakan ya. Ya. Nah, profesional ya mungkin tidak ya, tapi
bisa jadi perencananya itu yang profesional karena dia berusaha Perencananya profesional. berusaha noto loh, noto Iya. biar tidak didapat dia ada di TKP gitu kan. Katanya Ibu sebenarnya tahu alat atau benda yang digunakan untuk membunuh tapi nggak mau ngomong. Wah itu ranahnya penyidik. Nah, penyidik. Benda Kalau saya kan ranahnya di jenazah. Gitu Iya. kan. itu benda tumpul apa benda tajam itu, Bu? Tuh, tajam. Tajam. Kan luka terbuka, darah di mana-mana, tajam. Iya. Kalau menurut perkiraan Ibu seharusnya polisi atau penyidik sudah bisa menemukan pelakunya itu kapan, Bu? Seharusnya menurut petunjuk-petunjuk yang ada. Ya waktu itu harusnya ya Harusnya udah. seminggu udah ya kalau memang apa ya olah TKP-nya baik dan belum kacau gitu kan. Mungkin Ya, waktu itu kan karena banyak yang datang kan. Ya. Jadi rancu keluarganya, masyarakat. Ya polisi kesusahan untuk melakukan olah TKP yang baik dan benar. Jadi ya terkontaminasi istilahnya, jadi bingung, jadi ya aduh semoga dapet lah. Kasus yang lagi masih rame dan aktual akhir-akhir ini tentang kematian Brigadir Yosua. Iya. Hasil autopsi pertama yang dilakukan oleh tim kedokteran Polri sempat diragukan sampai akhirnya diautopsi ulang oleh dokter forensik non polisi ya, Bu. Iya. Ibu sempat bilang prihatin dengan kolega-kolega Ibu yang memeriksa itu. Kenapa, Bu? Maksudnya prihatin gini loh, kasihan. Maksudnya Iya. kita itu, saya Iya. sama kolega saya, apalagi yang di rumah sakit Polri yang kasus Duren 3 ini kan junior-junior dia. Iya. Kita kan kerja sewaktu-waktu dan pas jamnya. Kita kan tidak bisa menunda otopsi. Iya. Karena apa? Berburu sama waktu kematian. Kalau semakin lama semakin susah, semakin busuk. Nanti bingung ini dipukulin kah, ada kekerasan kah, ada memar kah, ada luka tembak apa, seperti itu. Makanya segera dilakukan. Dan saya yakin mereka kerja dengan baik dan benar karena dasarnya semua pemeriksaan itu bila ada luka-luka itu difoto, divideokan semua lengkap. Dan saya yakin waktu itu kita diskusi bareng ya, tidak ada luka lain selain luka tembak. Termasuk luka penganiayaan nggak Tidak ada? ada, karena yang di masyarakat beredar itu memang luka pas otopsi dan pasca otopsi, gitu kan. Karena ada tindakan untuk mengambil peluru yang di dalam tubuh, tindakan untuk memasukkan selang formalin karena jenazah mau dibawa keluar pulau harus diawetkan kan jenazah, seperti itu aja. Dan waktu kita juga ditanya perlukah otopsi kedua, ya kalau untuk kebenaran untuk memastikan karena memang tidak diragukan lagi ya nggak apa-apa otopsi kedua. Dan saya yakin kalau dari awal ya sudah sesuai SOP nih teman-teman saya. Saya juga pernah loh ikut otopsi ulang waktu di Klaten, dimintain sama timnya Komnas malah. Yang apa? Teroris ini, Bu? Teroris. Oke, ya. Kita membuktikan ada nggak luka tembak gitu. Ternyata tidak ada. Waktu itu kalau sekarang ada nggak penganiayaan? Ternyata hanya luka tembak, terbalik gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Memang makanya semua dokter forensik di kepolisian, di akademisi atau di swasta, fakultas lain saya pikir apa adanya. Karena kan nanti bisa dibuka videonya, fotonya, kita bisa menilai luka-luka ini. Kalau memang ada kan tampak misalnya ada kekerasan, bekas ikatan, bekas pukulan, bekas apa misalnya apa ditekan atau seperti ada pasti. Ibu barusan saya konfirmasi, Bu ya. Ibu barusan bilang kalaupun ada luka yang seolah-olah luka penganiayaan itu luka dalam proses setelah proses otopsi misalnya di. Iya. Sebenarnya kan penganiayaan itu kan ibaratnya bahasa luar ya, bahasa masyarakat umum atau bukan bahasa kedokteran loh. Kalau kita kan bahasanya itu kekerasan ya. Dari luka itu kekerasan apa sih? Tumpul, tajam, tembak itu kan. Itu aja yang buktikan.
Tumpul itu kan dipukul, dijerat, digantung, tergantung, tertekan seperti itu. Nah, tajam ya benda-benda tajam itu kan. Atau tembak pasti luka tembak, senjata api, senjata angin, atau senjata tumpul. Itu bisa. Dan kita meyakinkan waktu itu memang hanya ada luka tembak, tidak ada luka-luka kekerasan lain yang diduga proses penganiayaan kata masyarakat. Ya itu, kalau saya pikir kan kenapa kalau saya otopsi misalnya ada luka perlawanan, kekerasan tumpul di tangan di sini, lah berarti dia ada fight nih, dia bisa melawan kan gitu. Itu pun kelihatan Bu ya kalau kelihatan. Tapi itu nggak ada juga. Nggak ada juga. Waktu itu kan awal-awal sempat beredar isu katanya ada luka sayatan. Nah itu berarti luka dalam proses autopsi berarti Bu ya? Iya, autopsi kan tadi kan diiris kan, diincisi sini, buka semua kepalanya gitu, semua. Termasuk yang sempat beredar itu ada organ-organ yang tidak pada tempatnya ketika dikembalikan. Oh, organnya ada semua. Jadi kan memang kebiasaan ya, dan di dunia forensik lain itu kalau kita udah buka kepala, kita awetkan kan, itu kan untuk kalau orang timur ya, kita mikirnya kan nanti pasti dibuka kan wajahnya kan. Kalau ditaruh di rongga kepala kan ada formalin kan pedes semua. Makanya kita taruh di bagian dada atau perut dikembalikan di situ, yang penting ada. Karena kan nanti dijahit lagi, kalau nggak bisa nutup kan ini bisa merembes toh Mas formalin. Itu kan direndam formalin. Cuman gitu untuk ini aja, untuk apa ya? Untuk lega artisnya, untuk memudahkan keluarga ya, untuk lihat. Kita karena yakin biasanya orang meninggal itu terakhir dibuka wajahnya atau. Dan hasil autopsi pertama dengan autopsi kedua sama atau beda Bu? Kemarin katanya sama, adanya luka tembak aja. Sama, tapi mungkin yang kedua lebih susah karena udah nggak baru lagi ya Bu? Dijahit kan, dan ditutup luka-lukanya yang bekas luka tembak masuk dan keluar, terus ada pembusukan, ada juga luka pasca otopsi untuk mungkin memasukkan formalin, alat gitu kan. Jadi kan formalin kan bisa lewat sini, lewat paha, bahkan lewat leher, bagian belakang. Kalau yang saya baca, kalau dari hasil autopsi polisi 7 lubang tembak ya Bu ya. Tapi kalau dari yang kedua, autopsi kedua, itu ada 5 luka tembak. Nah itu perbedaan itu gimana penjelasannya Bu? Itu kan yang penting kan bukan luka jumlahnya, tapi kan kalau yang pertama pasti bisa lihat tembak masuk dan keluar. Bisa jadi yang kedua karena udah tertutup kan juga ada kerancuan luka tembak masuknya yang mana, keluar mana. Yang penting ada lubang luka tembak di situ. Nggak pasti ya, nggak yakin. Yang pasti kan ada luka tembak yang mematikan, yang dia membuat meninggal dunia. Ibu kan juga sebagai spesialis luka tembak ya Bu ya. Nah, apa yang bisa Ibu temukan dari hasil autopsi Yosua ini? Kalau luka tembak itu kan kadang masyarakat nggak tahu. Kalau luka tembak masuknya 5, kok keluarnya bisa 7, 8, ya bisa. Kalau luka tembaknya masuk, ketemu tulang keras, tulang belakang, mungkin tulang sini, jadi pecah proyektilnya kan keluarnya jadi 3 atau 2, gitu seperti itu. Kalau kasus ini di 3 mungkin pas tertembak jatuh, terus ketembak lagi jadi pecah rekolset, makanya diduga ada memarnya di wajah. Saya pikir itu karena rekolset peluru yang dari ketembak ke ubin terus dia jatuh gitu loh. Itu karena kalau memang ada memar itu beda banget dari tepi lukanya, bentukan lukanya, dan itu kan sudah dirapikan semua. Dan yang kedua juga bisa memastikan ya, autopsi kedua kan diperiksa laboratorium mikrobiologisnya itu untuk tahu ini lukanya didapat sebelum atau setelah meninggal dunia. Publik sudah mulai familiar dengan kata autopsi atau forensik atau visum, tapi kadang-kadang
masih belum menerima sepenuhnya Iya. hasilnya. Contohnya dalam kasus Yosua ini sampai harus diotopsi Ulang. 2 kali ya, ulang ya Bu ya. Apa imbauan Ibu terhadap masyarakat, termasuk juga terhadap kolega Ibu, junior-junior Ibu? Kalau saya sih kedepannya senang karena masyarakat pasti tidak akan menghalangi lagi kalau penyidik ingin otopsi. Ya. Karena biar jelas tindak pidananya, biar jelas waktu, cara, sebab, dan mekanisme kematian. Karena semakin cepat semakin bagus. Dan saya pikir semua yang mengerjakan otopsi sesuai SOP. Ada bukti dari video, dari foto. Bisa kalau memang tidak percaya, curiga, itu ke penyidik. Karena kita juga memberikan keterangan hanya ke penyidik. Karena yang meminta ke kita penyidik, pro justitianya itu dari penyidik sesuai KUHP. Kalau masyarakat meminta, keluarga meminta, ke penyidik, penyidik minta kita. Kalau memang mau otopsi sendiri, itu ya tidak ada kepentingan kepentingan tindak pidana ya bisa, tapi kan nanti tetap lapor ke penyidik kan. Yeah. Nah, itu dan itu semua tidak berupa visum, paling surat keterangan medis, tapi kan di kita diatur kode etiknya, gitu kan. Betulkah, bolehkah seorang dokter forensik melakukan otopsi? Dan saya yakin kita bisa membuktikan hasil otopsi ini dengan baik dan benar karena tadi didukung dengan IT. Nah, untuk kolega-kolega Ibu sesama dokter forensik apa Bu? Soalnya kan belakangan terutama ada tim pembelanya yang meragukan, suruh sekolah lagi lah segala macam gitu. Gimana Bu? Enggak, saya yakin semua ada diatur. Setiap 5 tahun kan diuji lagi sama Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Saya yakin nggak bisa kita memanipulasi data dari jenazah. Karena kelihatan terus gitu. Kalau potensi malpraktek gitu. Nah, ada nggak cerita kayak gitu? Saya pernah ingat kasus pelecehan seksual di Sulawesi Bu, yang Luwu Timur itu. Oh iya. Yang kemudian terungkap dokter yang memvisum itu katanya itu dianggap nggak kompeten, katanya begitu. Iya, waktu itu kan memang kalau kasus-kasus kekerasan seksual susah ya, apalagi udah dilakukan lama beberapa waktu, cari petunjuk di tubuh korban susah, dan memang harus lebih sinergi atau kompetensi pemeriksaannya. Dan waktu itu tim dari Mabes kan turun dan ternyata dari kesehatan jiwa ibunya yang beda, terbukti tidak apa-apa, tidak ada kekerasan seksual. Tapi yang pasti dokter forensik sudah dibekali pengetahuan untuk meminimkan potensi kesalahan atau malpraktik itu ya, apa istilahnya kalau dalam dunia forensik? Sama malpraktik juga Bu? Sama juga. Dan saya yakin teman-teman kolega saya forensik semua hebat-hebat dan tidak ada masalah, karena itu semua kan kita kerjanya nggak sendiri kan, ada tim teknisi forensik juga. Mau dimanipulasi apa jenazah? Baik Bu Astri, terima kasih atas bincang-bincangnya. Ini sebenarnya bincang-bincang yang saya berharap ini episode pertama. Saya masih tertarik dengan kompetensi Ibu. Ibu pernah nulis disertasi Ibu yang mengenal DNA populasi 5 populasi Indonesia: Jawa, Batak, Toraja, Dayak. Nah itu menarik Bu. Bali. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Oke. Baik, demikian obrolan saya dengan Bu Hastri, polwan pertama ahli forensik di Asia. Ini polwan Indonesia yang cukup berprestasi, yang sangat berprestasi dan berpengalaman dalam menangani banyak kasus Indonesia. Sekian, sampai jumpa di episode berikutnya.